satu persatu yang Allah masih berikan kepada kita. Disampaikan a'dhamul karamah wujubul istiqomah, dan pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim adalah bagaimana ia tetap istiqomah walaupun mungkin hari-hari ini banyak dari kita yang kemudian siang harinya capek ngurus sawah, tapi alhamdulillah kita masih istiqomah, diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan rasa capek yang dirasa oleh badan guna untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Islam. Semoga apa yang kita upayakan ini Allah Subhanahu wa taala balas kelak di akhirat dengan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada qudwah uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mencontoh beliau hingga hari kiamat kelak, dan kita semoga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian, pripun kabarnya Bapak? Sehat ya? Alhamdulillah. Enggak ada yang sakit Bapak? Alhamdulillah enggak ya? Jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu sepertinya kita sudah membahas tentang sifat orang-orang yang beriman. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rukun iman yang pertama. Rukun iman ada berapa, Dek? Nah, kalau rukun Islam ada 5. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, iman atau keyakinan itu adalah perkara di dalam hati seorang manusia. Akan tetapi walaupun ini berada di dalam hati, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Kalau daging yang di dalam tubuh kita ini kok rusak, maka perilaku kita akan menjadi baik. Akan tetapi ketika daging yang ada di dalam tubuh ini rusak, maka akan merusak pula perilaku kita. Ala wahya qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan kepada kita, hati ibarat raja. Kalau raja sudah memerintah kepada pasukannya, maka seluruh pasukan pasti nurut. Nampak punya? Contohnya begini, ibu-ibu, kalau misalnya ditawari, pilih belanja ke toko emas, atau pilih belanja ke toko baju, kira-kira milih mana, Bu? Emas. Lah masih tenggriyo ke toko emas. Kenapa bisa mengucapkan, lisan itu bisa mengucapkan toko emas? Karena hati yang merasakan. Lebih pengen beli emas daripada beli baju. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah hati yang kemudian menggerakkan seluruh apa yang kita miliki, dari lisan kita, mata kita, tangan kita. Bapak-bapak kalau ditawari rekreasi, pilih ke pantai, ke gunung, apa ke kota? Ada yang sukanya pantai, ada yang sukanya gunung, ada yang sukanya ke mall.
Itu adalah perkara hati. Tapi hati inilah yang kemudian akan menentukan amal kita sehari-hari. Ya. Bapak, Ibu, nopo kok jenengan kesel-kesel purun pengajian, mangkat sholat, Pak? Alasannya nopo, Pak? Mboten gak ada alasan. Napa, Bu? Nambah pengertian. Itu perkara hati. Kalau hatinya males, yo ngapunten. Pasti lebih enak di rumah leye-leye nonton TV. Itu hati yang menggerakkan. Maka jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, hati itu adalah perkara yang paling penting untuk kita jaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam kitab ini, al-imanu billahi ta'ala wajibun 'alal insan. Beriman, meyakini bahwasanya Allah itu la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu wajib hukumnya diyakini oleh setiap manusia. Bukan hanya muslim, Pak, Bu, tapi seluruh manusia. Orang yang kemudian non-muslim, orang yang kafir pun seharusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian Syekh Shalih Fauzan yang menyampaikan di dalam kitab tauhidnya, maka kita meyakini Allah itu setidaknya kita apa? Mengesahkan Allah di dalam 3 hal. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu, Pak, Bu? Kita harus yakin satu, Allah satu-satunya yang berhak kita sembah. Disembah itu bukan hanya kemudian kita sujud kepada Allah, tapi bagaimana kemudian kita taat dengan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu disebut apa, Pak, Bu? Abdun. Atau kemudian seringkali dikatakan Abdullah, hamba Allah. Kenapa abdun? Di dalam bahasa Arab, abdun itu artinya apa, Pak, Bu? Budak. Yang namanya budak harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh majikan. Maka kita harus yakin Allah satu-satunya yang kita sembah dan kita turuti, taati. Terus bagaimana kemudian kita tahu Allah itu memerintahkan dan Allah itu melarang? Kita pelajari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah melarang kita untuk berbuat dolim. Jangan kira ibadah itu hanya ketika kita sholat, Pak Bunyi. Tapi apa? Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan kullu ma'budin, ya, setiap sesuatu, ya, kemudian mendatangkan ridha Allah, ya, mendatangkan ridha Allah, maka itu bernilai ibadah. Segala sesuatu yang mendatangkan ridha Allah itu bernilai ibadah. Bapak, Ibu, sare, ibadah mboten, Pak, Bu? Ibadah, Pak? Nek ngoten sare terus mawon. Ya kan? Nah, itu pahala. Ya. Bapak, Ibu dahar, pahala mboten? Ya. Bapak, Ibu berpakaian, pahala mboten? Bapak, Ibu keluar bekerja ke sawah, entah apapun pekerjaannya, pahala mboten? Semua itu bisa menjadi pahala ataupun dosa tergantung kepada hati. Bapak, ya, tilem, Ibu, ya, tilem sare, habis isya langsung. Kenapa? Niatnya tidur lebih awal supaya bisa bangun sholat subuh. Maka ini mendatangkan ridho Allah. Maka selama kita tidur itu, doa sebelum tidur apa, Pak, Bu?
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini atau ada versi yang lain, Bismika Allahumma ahya wa amut, itu juga bisa. Artinya apa? Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Ini persiapan mati, Pak. Kenapa? Tidur adalah kematian sementara. Ya. Maka dari jam 8 tidur sampai jam 3 bangun, karena niatnya untuk apa? Supaya tidak kawanan, supaya tidak kesiangan untuk melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh, maka sekitar 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ya, selama 7 jam tidur itu bernilai ibadah. Penak mboten Bu? Ya, enak sekali. Bangun tidur ya, berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Ya. Niat baik ya, bangun tidur untuk apa? Sholat subuh. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling banyak keutamaannya untuk pergi ke masjid melaksanakan ibadah adalah orang yang jaraknya paling jauh. Mereka ajeng teng masjid paling tebing pinten kilo, Pak? Griyane sinten sing paling tebing? Kula, Pak. Paling tebing, paling jauh. Ya. Paling jauh. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, jalannya kita saja ketika kita niatkan kebaikan itu bernilai pahala. Kanan menambahkan pahala, kiri menghapuskan dosa. Monggo Bapak Ibu sing sampun angsal unjukan, monggo sami tunjuk. Mboten ana monggo sambil santai mawon. Ya. Memang hawane niku kesel-kesel macul kan. Masya Allah. Monggo sami tunjuk. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dengan setiap apa yang kita lakukan, kalau niatnya ibadah itu akan dapat pahala untuk Allah. Kenapa? Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya kan? Bapak-bapak berangkat kerja, habis sholat subuh udah pulang, habis itu apa? Mandi. Niat mandi untuk apa? Berangkat kerja. Niat kerja untuk apa? Mencari nafkah keluarga. Maka mandinya kita mendapat pahala. Enak atau apa nih? Ya. Kemudian apa? Pakai pakaian menutup aurat. Ya. Niatnya apa? Supaya tidak terlihat aurat kita, mendapat pahala. Pakai minyak wangi. Supaya apa? Niatnya kalau ketemu teman, biar teman kita nyaman, dapat pahala. Di sini pahala aku. Asalkan apa? Hati itu kita atur. Seluruhnya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mas, nopo? Lah nek maling niate pengen bantu wong pripun? Wonten mboten, Pak? Maling tapi niate bantu wong. Pripun iki? Niate saya mboten. Lagi, terus ini pripun iki? Ya. Maka ketika kita berniat kepada kebaikan, caranya juga harus baik. Maka Pak Bu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, jenengan nembe mawon ngunjuk teh. Niate napa? Ben boten ngantuk, pahala boten? Pahala. Kenapa? Biar bangun loh. Semua yang kita niatkan untuk Allah dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan adalah pahala. Ketemu bojone walaupun tanggal tua, ya tanggal selawe to Pak nggih.
Nek tanggal selawe ngeten iki ibu-ibu mesam-mesem mau merengat-merengat, Pak. Oh, nek Setu mesem. Nah, senyumnya kita kepada orang lain adalah sedekah. Kenapa? Allah ridho, Allah cinta. Nah, maka jawab Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita lakukan kalau kita niatkan supaya Allah ridho, dan ketika Allah ridho maka semua bernilai ibadah. Penak Pak Bunyi jenengan sambatan nyewangi tonggo pahala mboten? Pahala. Ya. Semuanya itu bernilai pahala bagi seorang muslim. Nah, itu yang pertama. Kita harus yakini apa? Kita beribadah hanya kepada Allah. Dan ingat, ibadah bukan hanya di masjid. Seluruh apa yang kita lakukan, kalau kemudian kita lakukan niatnya untuk Allah dan jalannya sesuai perintah Rasulullah, contoh Rasulullah SAW, maka seluruhnya adalah ibadah. Cari nafkah yang halal. Nih. Kemudian apa? Berbicara yang baik dan lain sebagainya. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala jenengan dolan neng pantai men bisa dapat nilai ibadah. Wes seneng itu pahala apa? Niatnya tadabbur alam. Apa? Melihat kekuasaan ciptaan Allah sehingga apa? Kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan samudra yang begitu luasnya. Itu kalau kita ke pantai selatan itu kan samudra, Pak. Ya, samudra Hindia. Ya. Nggih, samudra Hindia ya. Ya. Samudra Hindia, ombaknya luar biasa, moncong. Kalau jenengan ke pantai utara, itu ombaknya kecil. Ya, itu kecil sekali. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Kita harus meyakini dan mengesahkan Allah di dalam apa hal peribadahan. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan apa yang kedua? Kita mengesahkan Allah dalam apa? Rububiyah. Apa itu rububiyah? Rabb. Apa itu Rabb? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menguasai segala sesuatu. Jenengan tandur sing ngirim udan sinten, Pak? Allah. Nah, itu wis musime, Mas. Ya. Itu orang-orang yang kemudian mereka tidak yakin kepada Allah, Pak. Ketika hujan turun, mereka yakini apa? Ini adalah fenomena alam. Kono apa? Fenomena alam. Lah alam itu tidak mungkin akan terjadi sesuatu kecuali ada yang menggerakkan. Nggih tadi. Buktinya 2-3 tahun yang lalu kita kekeringan panjang kan? Kenapa? Allah menahan hujan dari langit. Beberapa hari yang lalu sehari-hari hujan terus. Ya, kenapa? Allah yang mengatur. Jenengan pengen udan apa mboten, Pak? Pengen nggih. Tapi ya aja akeh-akeh ngono ya. Ora udan susah, udan terus susah. Allah yang mengatur semuanya. Ya. Kita kemudian nanam, ya. Kemudian tumbuh padi yang kemudian subur. Jangan kemudian kita sombong apa? Aku pinter sing nanem. Ya kan? Tak kayak obat belah, obat iki, meh mati tak ngenekke piye carane aku duwe ilmune. Ya, amarga aku pinter sing nandur, sing rawat, akhirnya apa? Pariku sing paling apik. Jangan sampai kemudian kita sombong seperti itu. Sebagaimana siapa? Fir'aun.
Firaun itu kemudian ketika disuruh beribadah kepada Allah, apa? Lah, kamu itu kaya raya karena yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Firaun mengatakan apa? Aku amarga pinter dodolan, pinter golek duit. Ora ono urusan loh. Padahal yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang Maha memberi rizki. Kalau Allah berkehendak, walaupun airnya banyak, walaupun pupuknya banyak, walaupun tanaman bibitnya itu baik, tapi kalau Allah menghendaki mati, maka akan mati. Sebagaimana terjadi ketika masa siapa? Fir'aun. Ya kan? Ketika ada beberapa orang yang kemudian sombong dan dolim kepada orang lain, ya besok paginya mereka hendak melakukan panen. Melakukan panen. Tapi malam harinya Allah mengirimkan belalang. Akhirnya Pak Bu, seluruh ladang gandum yang seluas itu semuanya habis dalam semalam. Dimakan apa? Belalang. Allah Maha menghendaki. Walaupun Pak Bu, hari ini kalau ngomong-ngomong belalang itu juga ternyata ada uangnya. Ya. Beberapa saat yang lalu saya pergi ke daerah Wonogiri, tapi sudah perbatasan sama Pacitan sana Pak. Itu kalau musim jagung mesti belalang datang. Kalau malam ketika pohon jagung itu disenter, maka daun jagungnya itu nggak kelihatan. Apa? Isinya penuh dengan belalang. Tinggal nuruti lebokne karung. Maka dalam 1 bulan 1 orang itu bisa dapat puluhan juta. Penak mboten Pak? Walang. Ya. Jenengan pilih pari napa walang? Lah ya kan? Itu. Ya di sana itu nanam jagung, ora panen jagung, tapi panen walang. Ya, tadi Pak, nek habis musim belalang selama 3 bulan itu, akhirnya apa? Mipik motor. Nah, sakeluarga sing golek walang wong telu. Bapake, mase, adine. Setiap orang dalam sebulan dapat puluhan juta. Ya tinggal kali ya. Belalang. Makanya sudah habis maghrib di kampung itu sepi, sing rame neng kebon, ya, di kebon di sana. Ya teman saya kan dakwah di sana, tak sampaikan, we nek musim walang, masang toa neng buruwit, ceramahe neng kebon, ya wong lumpuh Pak, masjid sepi, kenapa? Boleh walang. Maka seluruh yang menghendaki ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gunung Merapi meletus, gempa bumi, angin puting beliung, seluruh bencana itu yang menghendaki Allah. Kenapa? Kemaksiatan manusia. Pak Bu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, salah satu sebab kenapa Allah menahan hujan dari langit, karena orang yang jualan, para pedagang, mereka mengurangi timbangan takarannya. Asli ini 1 kilo itu 10 ons, gitu ya. Tapi cuma jadi 9,5 ons. Sing setengah ndi Mas? Sing setengah magnet ning isor timbangan. Sakit to nggih? Saya kira praktiknya seperti itu kalau yang nukar-nukar ngurangi timbangan. Maka ini penyebab apa? Paceklek. Penyebab Allah menahan air hujan dari langit, kemaksiatan. Ya. Maka orang-orang yang nggak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan apa? Lah jenenge gempa bumi itu kan pertemuan antara dua lempeng. Kalau enggak lempeng bumi itu sedang gerak, ambles titik. Lah iya. Tapi bukankah semua itu ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin setiap apa yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yakin. Dan Allah satu-satunya sesembahan ya yang mengatur seluruh alam semesta. Kalau orang Nasara mengatakan Tuhan mereka ada berapa, Pak Bu? 3. Kalau orang Hindu mengatakan ada dewa hujan, ada dewa langit, dewa laut, dewa. Maka kemudian dibantah oleh para ulama, kalau kemudian ketika Tuhan atau sesembahan itu lebih daripada satu, niscaya mereka akan apa? Udur-uduran. Wis ngatur aku, tak aku wae. Maka sesembahan yang berhak kita sembah satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin itu. Ya. Dan yang mengatur seluruh alam semesta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kok ada keluarga di sini guru padu, lihatlah agamanya, ibadahnya. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika anak perempuan kita itu menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang kemudian agamanya baik, kalau suami itu mencintai istrinya, niscaya akan dibahagiakan. Tapi kalau si suami tidak mencintai istrinya, tandanya gedeng, ya, niscaya laki-laki tersebut tidak akan melukai istrinya. Kenapa? Diatur oleh agama. Allah Maha melihat. Ya, temeh tuku kuota, mboke urung duwe duit, aja njipuk ning mari. Kenapa? Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Kemudian ya, kita harus meyakini atau mengesahkan Allah yang ketiga adalah dalam hal apa? Al-asma was sifat. Apa itu asma? Nama Allah. Asmaul husna. Ada berapa deh asmaul husna? 99. Sedangkan sifat Allah itu ada banyak. Apa bedanya asma dan sifat? Kalau sifat itu berkaitan tentang sifatnya Allah, tapi kalau asma itu berkaitan tentang nama Allah. Kita harus mengesahkan Allah. Bahasanya apa? Yakin Allah itu punya 99 nama dan Allah memiliki banyak sifat. Dan kita ketika memberikan nama kepada Allah harus sesuai nama yang sudah diberikan oleh Allah itu sendiri. Sifat juga yang disifati oleh Allah sendiri melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kita mengada-ada. Contoh, Allah itu bisa berwujud manusia. Bisa mboten Pak Bu? Bisa mboten? Bisa mboten? Enggak bisa. Allah tidak, ya. Allah tidak berwujud makhluknya. Mboten saged. Ya. Maka kemudian kalau ada yang meyakini Allah itu terkadang menyerupai manusia, itu enggak benar. Kenapa? Allah tidak memberikan sifatnya untuk apa? Menyerupai manusia atau makhluknya sama sekali. Allah itu beda dengan makhluk. Makanya kalau ada kemudian di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW yang bisa menyerupai wujud manusia, itu adalah siapa? Malaikat itu seringkali menyerupai wujud manusia. Ya. Bapak Ibu, ya, ingat kalau ada orang ditanya, "We manusia apa malaikat?" Ojo malaikat pencabut nyawa kan, nyamar dadi koncone. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah itu harus dibatasi sesuai dengan apa yang kemudian Allah berikan. Lewat mana? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah itu kekal, itu salah satu sifat Allah. Ya, kekal selama-lamanya. Ketika nanti ada hari di mana seluruh makhluk Allah itu akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat mati mboten Mas, mati.
Bahkan yang namanya kematian sendiri pun akan dimatikan. Loh wujudnya apa tuh Mas kematian itu? Kelak di akhirat kelak kematian itu akan diwujudkan seekor domba, kemudian disembelih mati. Dan hari itu satu-satunya yang masih hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jadi manusia aja gleleng, ya. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Aku duwe duit, aku sehat, aku duwe pasukan akeh. Enggak. Kenapa? Rabb Allah itu adalah yang maha menghendaki atas segala sesuatu. Ya, kalau Allah mengatakan kun, jadilah, maka apapun akan terjadi. Banyak mukjizat yang telah Allah berikan kepada kita. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW belah bulan, Isra Mi'raj, ya. Jalan satu malam dari kota Mekah ke kota bukan Isra, dari kota Mekah ke kota Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang enggak yakin, masa iso sih? Karena apa nih? Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Pak Bu, Allah itu kalau memberikan sebuah mukjizat itu hanya kepada nabi dan rasul. Tapi orang-orang soleh terkadang dapat atau diberi oleh Allah sebuah karomah. Tapi ingat, karomah itu diberikan oleh Allah di waktu-waktu tertentu dan tidak bisa diulangi. Contoh, di banyak kasus peperangan yang ada di Palestina. Apa? Ketika sedang baku tembak, ya kan? Ada para mujahid, beberapa orang yang kemudian membela agama Islam, mempertahankan tanah mereka, matanya ketembak, Pak. Tapi apa? Pelurunya tidak mempan, jatuh. Matanya nggak apa-apa. Kiranya kelilipan. Kelilipan. Padahal apa? Setelah dibuka mata, di bawahnya ada peluru. Orang tembus. Ini namanya karomah. Tapi setelah itu jangan dicoba lagi, tak nyoba lagi. Dia tembus. Yang namanya karomah itu tidak bisa ngajak. Mas, hari ini ada orang-orang yang kemudian kebal. Nah, itu beda urusan. Itu mereka bersekutu kepada jin. Justru mereka bukan orang-orang soleh yang mendapatkan karomah, tapi mereka adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar itu. Apa jenengan ngertos, saya punya banyak teman. Dulu ketika tugas di Maluku, ada satu suku itu mereka setiap 2 tahun sekali melakukan ritual kekebalan tubuh. Mereka keluar dari rumah pakai pedang yang tajam-tajam, pakai baju putih, ya. Bahkan anak-anak kecil-kecil itu juga ikut-ikutan. Kemudian mereka sayat-sayat tubuh mereka sampai baju yang mereka pakai itu habis nantinya. Dan nggak luka sama sekali. Anak kecil pakai silet, dianukan ke leher, ke lidah, ke muka, dan nggak luka sama sekali. Tapi ini bukan karomah yang diturunkan oleh Allah, tapi ini perbuatan syirik. Maka hati-hati. Mas, apa? Lah nek misalnya kita sakti mengeluarkan indera keenam, apa namanya kalau apa? Tenaga dalam. Tapi kita belajar, Mas. Ya. Dan syaratnya itu apa? Sholat tahajud, baca Al-Quran. Baik ya, Pak. Syaratnya apik. Tapi Nabi Muhammad SAW saja yang sholat tahajud gak berhenti, bahkan sampai kakinya bengkak. Tilawatul Quran, ya, bahkan ya para salafun soleh dahulu dalam sehari bisa menghatapkan satu Al-Quran. Itu juga tidak sakti.
Nggih. Nah, maka kemudian kalau ada syarat-syarat seperti itu, itulah syarat ya yang diberikan oleh jin supaya apa? Menipu kita. Iki apik yo. Padahal syirik besar. Ya. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, hati-hati adik-adik kita yang remaja itu biasanya baru seneng itu ya bela diri. Tapi ingat, ada beberapa bela diri yang kemudian akan bersekutu dengan jin. Itu kita sering sekali ingatkan, Pak. Saya di beberapa tempat itu kalau ada kemudian beberapa perguruan-perguruan itu yang berindikasi ada indikasi kemudian meminta bantuan kepada jin. Nanti nek udah tingkatan apa suruh nyembelih ayam, ya kan? Terus nanti sakti gitu, Pak. Itu sudah kita ingatkan, Mas, ora usah melu. Nek melu enggak apa-apa, tapi nek suruh kemudian menyembelih ayam, kemudian suruh ngosongkan pikiran, jangan mau. Kenapa? Akan dimasuki jin. Ngeyel, Pak. Ngeyel. Engko nek wis ora kuat, lagi, Mas, njaluk tulung ngopo? Anakku kerak suka tulung diro ya wis dielingke tapi ora gelem. Kenapa? Bersekutu dengan jin akan merugikan kita sendiri. Kenapa kok mereka jin suka bersekutu dengan manusia? Kata Nabi Muhammad SAW, tempat tinggal yang paling disukai jin adalah di mana? Aliran darah kita, di dalam tubuh kita. Maka senang sekali, apalagi dipersilahkan, monggo mlebet ya kan, bikin istana di dalam tubuh kita. Ya saya lihat sering dulu ketika di Solo, ketika kuliah, kalau Jumat malam atau malam Jumat itu ya kan, di lapangan saya nonton sama teman-teman, delok-delok wong kesurupan, udah diketek, nah gitu Pak, dimasukin sama gurunya, ya kan, kosongkan pikiran, masuk, gulung-gulung di lapangan, keluar jurusnya semuanya. Gue mau apa? Gitu ya. Untuk apa? Enggak keren seperti itu. Enggak baik. Bahkan apa? Menggantikan agama kita, bersekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini satu-satunya sesembahan yang berhak disembah ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita batasi bahwasanya asma dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah turunkan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, dan itu kita yakini. Selebihnya tidak usah mencari-cari dan tidak usah mengada-ada. Saya kira itu dari kami. Atas banyak kurangnya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga sampai akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan, memberikan kita keistiqomahan, sehingga kita wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita beserta orang-orang yang kita cintai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup tausiah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.